Dan marilah kita sambut Pak Bin Subiantoro untuk memberikan informasi lebih lanjut supaya debatnya lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit flashback bahwa Bank BJB tahun 2010 itu merupakan titik awal dari transformasi sebenarnya terjadi pada tahun 2010, yaitu pada saat Bank BJB yang dilahirkan sebagai Bank Pembangunan Daerah merubah DNA-nya menjadi sebuah bank terbuka. Kenapa saya bilang transformasi dimulai 2010? Karena bank atau perusahaan itu kalau sudah TBK itu mendapat istilah saya gain trust from the customers, gain trust from the public. Jadi mendapat tambahan kepercayaan dari publik dan customer makin besar. Kenapa begitu? Karena good corporate governance atau tata kelolanya menjadi menjadi transparan dan dalam standar perusahaan publik yang baik. Karena kalau tidak dikelola dengan transparan, indikatornya sangat mudah, penaltinya sangat cepat terjadi, yaitu harga sahamnya turun. Sehingga sebenarnya salah satu faktor melihat, dan mungkin faktor terpenting melihat suatu perusahaan itu kalau sudah TBK itu mudah dilihat dari harga saham. Seperti Bank BJB go public IPO harganya Rp400, sekarang harganya Rp1.200, hari ini Rp1.230. Nah, ini merupakan, saya bilang, transformasi pertama dimulai pada saat go public. Saya sendiri bukan berasal dari internal Bank BJB. Karier saya sebagai bankers. Saya dulu di Bank Mandiri, waktu Bank Mandiri merger, saya termasuk salah satu tim yang menjadikan merger Bank Mandiri. Selanjutnya ditugaskan oleh pemerintah menjadi direksi di BNI selama 2 periode. Setelah selesai di BNI, diminta oleh pemegang saham Bank BJB untuk memimpin Bank BJB ini. Pertama kali waktu saya diminta memimpin Bank BJB, spontanitas saya mengatakan saya nggak mau. Kenapa? Saya dari dulu bank yang besar Mandiri, BNI, memimpin suatu bank yang paradigma saya pada waktu itu adalah bank pembangunan daerah, yang pasti cara berpikirnya seperti pegawai negeri, juga banyak intervensi dari pemegang saham yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Gitu. Setelah kira-kira 2 bulan pemegang saham juga terus mayoritas meyakinkan saya. Satu keyword yang membuat saya mau adalah tadi juga, adalah perusahaan ini adalah TBK. Kalau Bank BJB waktu itu belum TBK pasti saya nggak mau masuk ke BJB, karena standar tata kelola bank yang TBK sangat berbeda dibanding bank atau perusahaan yang belum TBK yang saya sampaikan tadi, yaitu good corporate governance. Nah, oleh sebab itu saat ini Bank BJB 25% sahamnya ada di publik dan termasuk saham yang paling liquid di pasar modal dengan harga saham yang bisa dilihat di grafiknya. Kalau teman-teman melihat dari Bloomberg, harga sahamnya secara stabil meningkat. Jadi itu adalah awal dari proses transformasi BJB pada waktu go public. Setelah masuk ke BJB, yang saya lakukan waktu itu, kebetulan saya masuk ke BJB bulan Juli, akhir Juli tahun 2011. Nggak sampai sebulan setelah itu ada upacara 17 Agustus tahun 2011. Sebagaimana perusahaan lain, Bank BJB melakukan upacara 17 Agustus. Dari sana confidence saya semakin meningkat. Pada waktu saya berada di depan, saya melihat ternyata demografi atau usia rata-rata pegawai Bank BJB itu jauh lebih muda dibanding bank yang sebelumnya saya bekerja. Itu yang membuat saya semakin optimis. Karena dengan demografi yang muda akan mudah dibentuk, tentunya semangatnya jauh lebih besar dibanding bank yang demografinya usianya lebih tua gitu. Nah, oleh sebab itu semangat mulai muncul
mulailah disusun suatu roadmap. Bank BJB yang dulu melayani sebagian besar pegawai negeri di Jawa Barat dan Banten, saya berpikir we have to go to the next level, yaitu pergi ke berada ke level yang lebih tinggi gitu. Dengan modal tadi saya melihat karyawan karyawati Bank BJB muda-muda dengan pancaran yang penuh semangat gitu. Karena saya sudah bertahun-tahun memimpin suatu lembaga atau bank, dari pancaran wajah itu sebenarnya sudah kelihatan bahwa pegawai-pegawai ini penuh motivasi atau sudah hopeless atau sudah asal terima gaji setiap bulan gitu. Saya melihat pancarannya begitu berbinar-binar. Dengan modal itulah saya membuat suatu roadmap yang disebut roadmap Bank BJB. Yang semula hanya menangani atau melayani memberikan kredit kepada pegawai negeri, roadmap saya susun. Bank Jawa Barat Banten ini sangat besar potensinya untuk mengembangkan usaha mikro di Jawa Barat Banten. Oleh sebab itu disusunlah suatu roadmap, dan roadmap dari suatu bank itu dua hal yang penting saat ini, yaitu pertama human resource, karena aset terpenting dari internal aset dari bank human resource. Kedua adalah IT, information technology. Saat ini bank tidak mungkin bekerja tanpa IT, karena IT itu adalah identik dengan convenience, kemudahan dari transaksi. Dari SDM dan IT kita bangun suatu roadmap membangun yang pilar pertama tadi, kredit konsumer kepada pegawai negeri masih kita perkuat. Kita memberikan layanan yang lebih baik, memberikan layanan kesehatan, memberikan layanan pendidikan dan sebagainya kepada customer existing. Tapi harus itu yang disebut pilar yang pertama, yaitu kredit konsumer untuk pegawai negeri. Selanjutnya pilar kedua harus dibangun, yaitu mikro. Kenapa mikro? Indonesia itu adalah negara yang sangat tumbuh dan sangat tergantung dari pengusaha mikro. Kita tahu Indonesia ekonominya kuat karena adalah domestic demand-nya sangat kuat. Domestic demand sangat kuat apa? Karena mikro. Dan mikro ini tahan terhadap krisis. Kalau kita lihat tahun 97 krisis ekonomi itu terjadi, yang kolaps adalah perusahaan-perusahaan besar. Kredit mikronya adalah tahan banting. Oleh sebab itu mulailah kita membangun itu dengan namanya warung BJB. Kenapa kita sebut warung? Karena warung itu sangat familiar, bahasa Indonesia warung, bahasa Jawa warung, bahasa Sunda warung, bahasa Padang juga warung. Seluruh Indonesia menggunakan kata warung. Dan sangat akrab dengan usaha kecil. Kita membangun warung-warung itu, warung BJB di tengah-tengah pasar. Yang pertama kita buka adalah di tengah pasar Kosambi di Bandung. Kenapa di tengah pasar? Karena pengusaha mikro itu nggak ada waktu untuk datang ke kantor bank, karena dia harus menunggui warungnya, harus menunggui tokonya. Oleh sebab itu kita harus berdekatan dengan pengusaha mikro itu. Kita bangun 437 warung tahun 2012. Tumbuhlah kredit mikro Bank BJB yang pertumbuhannya di atas 50% tahun lalu, dan tahun ini terus di atas 50%. Dan ternyata itu juga diapresiasi oleh pemegang saham. Dengan adanya warung mikro BJB, harga saham secara stabil naik terus. Pemegang saham publik khususnya mengapresiasi warung. Pemegang saham publik mengapresiasi warung karena potensi bisnis bagi BJB besar. Pemegang saham pemerintah pun mengapresiasi karena mendorong pertumbuhan ekonomi kecil di daerah. Nah, warung itu. Tapi bank itu selain memberikan kredit harus punya dana yang kuat, funding. Funding yang kuat adalah tabungan, giro, deposito. Akhirnya saya berpikir harus keluar dari kandang untuk mendapat funding yang besar. Oleh sebab itu saat ini cabang BJB di Jakarta, outletnya ada 120 outlet di Jakarta, dan ada di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Pada dasarnya itu tahap pertama adalah untuk mendapatkan funding. Jadi funding yang
kita peroleh digunakan untuk menyalurkan kredit mikro di Jawa Barat dan Banten. Itu stage awal yang harus kita bangun. Oleh sebab itu kalau ukurannya adalah di bank, kalau teman-teman tahu loan to deposit ratio, yaitu perbandingan antara kredit dan dana, itu tipikalnya kalau cabang itu ada di Jakarta atau di luar Jawa Barat, Banten yang lain, itu LDR-nya rendah, depositnya yang tinggi, loan-nya yang rendah. Tapi kalau cabang itu ada di Jawa Barat, misalnya di Sumedang, itu loan to deposit ratio sampai 400%, 500%. Artinya apa? Loan-nya lebih besar daripada depositnya. Nah, strategi ini kita kombinasikan terus juga untuk kembali membangun ekonomi mikro, sehingga pilar BJB ada consumer yang pertama, DNA yang pertama tadi. Tapi DNA ini sedikit demi sedikit kita rubah, ditambah dengan mikro dan tabungan funding tadi. Jadi itu kira-kira besaran dari strategi kita. Dan kebetulan pemegang saham publik ini ada di domestik di Jakarta maupun di seluruh dunia. Jadi pemegang saham Bank BJB ada di London, kami ketemu juga di Edinburgh, di Scotland, ada juga di Boston. Mereka concernnya terhadap BJB adalah bagaimana mengembangkan warung ini lebih kuat lagi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Banten, dan juga memperkuat pilar dari Bank BJB tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan informasi, dan kami sangat menunggu hasil dari bisnis case ini. Tentunya akan menjadi strategi Bank BJB, memperkaya strategi Bank BJB ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bin, BJB sudah berapa tahun sampai sekarang? Tahun 61, Pak. Tahun 61, jadi 52 tahun ya. 52 tahun. Mak Plus hari ini persis 23 tahun. Ya. Jadi malam nanti jam 7 malam juga ada beberapa menteri yang hadir di sini untuk sekedar kumpul-kumpul, dan juga ada pidatonya Pak Anies Baswedan mengenai The New Indonesia in 2014. Anda bebas datang ya, karena ini mall ini terbuka. Dan yang penting untuk sebuah company ada 3 main customer yang paling penting. Satu, customer sendiri. Kalau untuk BJB adalah nasabah, nasabah lending, nasabah funding, nasabah fee-based, UKM dan sebagainya. Itu harus puas, karena kita BJB berkompetisi dengan bank-bank lain, bank besar, bank nasional, bank internasional, bank multinasional, untuk merebut perhatian daripada nasabah. Nomor 2, investor. Itu tadi Pak Bin tadi bicara tentang bahwa investor yang punya BJB ini sekarang dulunya cuma pemerintah daerah, gubernur Jawa Barat, gubernur Banten, ditambah bupati, wali kota seluruh Jawa Barat dan Banten. Tapi sekarang kan sudah go public, investornya sudah ada di Boston, ada di London, ada di Edinburgh. Ya. Nah, semua orang ini juga menitipkan harapan. Mereka juga harus puas. Kalau enggak, ya tentunya dananya dipindah ke perusahaan publik yang lain. Karena itu ingat, second main customer adalah shareholder atau investor itu sendiri. Dimana kalau sudah go public, strategi yang Anda usulkan tadi juga harus memuaskan mereka. Strategi ke depan, karena orang beli stok itu untuk masa depan. Kalau dia tidak srek pada strategi yang dijalankan oleh BJB, dijual sahamnya, harganya nanti akan repot. Yang ketiga, main customer sebuah perusahaan adalah karyawannya sendiri. Ya, ini lihat ini, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, pakai seragam BJB ya. Tadi sudah dikatakan makin lama makin muda. Jadi saya kemana-mana melihat, termasuk di Surabaya, saya melihat saya kaget Pak. Ini bukan tipikal bank pemerintah, bukan tipikal bank daerah ya. Orang BJB itu hebat, dimanapun dia berada,
dia bisa memberikan pelayanan yang bagus. Tapi karyawan itu baru bisa melakukan pelayanan yang bagus terhadap external customer kalau karyawan itu sebagai internal customer juga puas. Karena employee itu is internal customer. Jadi kalau tadi Pak Bin mengatakan semakin banyak orang muda yang hebat-hebat masuk BJB, itu berarti BJB itu juga berhasil memuaskan internal customer, anak-anak muda yang smart itu untuk menjatuhkan pilihan pertamanya kerja untuk BJB. Jadi kalian semua finalis kan hari ini, semakin menghayati BJB kan. Nanti kalau lulus jangan lupa ya, pertama pertimbangkan dulu masuk BJB. Kalau sudah tidak diterima di BJB boleh ngelamar sama Makples. Makples jadi pilihan kedua juga tidak apa-apa ya. Terima kasih, selamat berjuang.